Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali kepada sobat semua dimanapun Anda berada untuk membahas hal-hal yang unik dan menarik. Tentunya dalam hal ini adalah hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk menjadi seseorang yang ahli, tentu kita harus melalui proses belajar. Karena untuk menjadi seorang yang ahli itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu perjuangan, dan juga perlu pengorbanan yang tidak sedikit untuk menempuh hal tersebut. Tentu di antara kita semua yang berprofesi sebagai tenaga ahli, entah itu pendidik ataupun yang lainnya, pasti akan mengarah kepada suatu keilmuan atau suatu penguasaan ilmu, yang mana penguasaan ilmu tersebut bisa berdampak kepada masa depan dan juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang nantinya akan Anda geluti. Untuk menjadi seperti itu tentu membutuhkan spesialisasi ataupun spesifikasi bidang tertentu yang mengerucut kepada keahlian kita atau keahlian Anda bersama. Maka hal tersebut disebut dengan linearitas atau sebuah linier. Dimana kalau kita mempunyai satu bidang atau satu rumpun keilmuan, maka akan mudah menentukan bagaimana yang akan kita langkah apa yang akan kita ambil di masa yang akan datang terhadap keilmuan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas dan mengkaji bagaimanakah sesungguhnya linearitas dalam dunia pendidikan itu wajib atau tidak. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Oke, kita mulai dengan apa yang disebut dengan linier. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, linier memiliki arti satu garis lurus atau berada dalam satu jalur garis lurus. Itu yang disebut dengan linier. Lantas bagaimana dengan linier kalau kita hubungkan dengan suatu bidang keahlian, terutama dalam bidang pendidikan? Nah, linier dalam bidang keahlian berarti memiliki sebuah keahlian yang satu jurusan atau satu bidang dengan bidang-bidang Anda terdahulu atau sebelumnya. Permisalan, pada masa lalu Anda menggeluti bidang A, lalu kemudian Anda melanjutkan di bidang B, di bidang C, di bidang D, dan seterusnya. Di mana bidang-bidang tersebut masih memiliki keterikatan atau satu jenis dalam sebuah jalur linearitas. Itu yang disebut dengan gambaran linier secara umum. Nah, banyak di antara kita, terutama bagi Anda yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, entah itu guru ataupun dosen, yang mana masih timbul pertanyaan, sebetulnya yang dimaksud dengan linearitas dalam pendidikan itu wajib atau tidak? Karena banyak di antara kita yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tentu ini berangkat dari berbagai macam alasan, yang mana alasan tersebut macam-macam ya, Anda sendiri yang mengetahui. Tetapi pada intinya banyak sekali saudara-saudara kita ataupun Anda yang terutama berprofesi sebagai tenaga pendidik yang memiliki fenomena-fenomena tersebut. Atau dalam artian linearitas Anda ada yang satu jalur, bahkan ada yang di luar jalur dalam sebuah linearitas bidang keilmuan. Nah, kita akan bahas secara gambaran umum saja, apakah linearitas dalam dunia pendidikan itu wajib atau tidak. Nah, jika kita membahas hal ini, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa kelebihan sekaligus kekurangan dalam sebuah linearitas pendidikan atau bidang keilmuan. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Apa sih kelebihan
atau keuntungan yang didapatkan jika kita berada dalam satu bidang keilmuan atau satu bidang keahlian yang kita miliki. Tentunya ini dalam ruang lingkup linearitas keilmuan. Kalau tidak salah pada sekitar tahun 2014 ada sebuah peraturan yang mewajibkan bagi Anda yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, entah itu guru ataupun dosen, maka Anda harus memiliki bidang keilmuan yang sejalur atau setidaknya masih dalam satu rumpun ilmu, dalam tanda kutip masih nyambung terhadap keilmuan-keilmuan yang Anda miliki sebelumnya. Misalkan Anda waktu S1 atau ketika sarjana menempuh bidang matematika, kemudian kedua menempuh bidang matematika lagi, kemudian S3-nya menempuh bidang yang sama, kemudian pada akhirnya Anda akan menjadi seorang guru besar dalam bidang itu. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kita mulai dari apa sih keuntungan sekaligus kelebihan ketika kita mempunyai keilmuan yang satu jalur atau satu bidang. Yang pertama tentunya akan memudahkan dalam proses belajar. Karena ketika Anda mengambil satu jurusan yang sama dan ketika Anda melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka secara tidak langsung automatically Anda akan mudah dalam proses belajarnya. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai basic, Anda sudah mempunyai pengalaman di bidang yang sama. Kemudian ketika Anda melanjutkan, Anda hanya tinggal menyesuaikan saja terhadap pengembangan keilmuan yang Anda miliki. Entah itu secara empiriknya, secara teoritisnya, secara aplikatifnya, dan seterusnya. Yang pasti Anda sudah menguasai dasar-dasarnya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah bisa melanjutkan penelitian. Ya, jadi kelebihan ini saya ambil secara garis besar atau secara umumnya. Tentunya masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang kalau dibahas dalam video ini tentunya akan membuat durasinya lebih panjang. Dan saya meringkas kelebihan tersebut berdasarkan secara garis umum atau garis besar. Yang berikutnya atau yang kedua adalah bisa melanjutkan penelitian. Jadi ketika sarjana S1 meneliti tentang bidang keilmuan A, pada problematika penelitian Anda bisa kembangkan lagi itu ketika sudah menempuh strata 2, bahkan ketika Anda menempuh strata yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah strata 3 atau program doktoral. Sehingga memudahkan atau menyinkronkan antara data-data ataupun teori-teori yang Anda sudah tulis sebelumnya, yang Anda sudah karang sebelumnya, menjadi sebuah penelitian yang berkelanjutan. Sehingga memudahkan untuk Anda bagaimana memetakan penelitian-penelitian yang akan saya buat di masa yang akan datang berdasarkan bidang keilmuan saya. Itu yang kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah tentunya lulus tepat waktu. Karena Anda sudah mengenal bidang Anda dari S1, bahkan sudah S2, dan ketika sudah Anda ingin melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi, maka otomatis lulus di tepat waktu adalah keuntungan yang akan Anda miliki. Karena kenapa? Karena ketika Anda sudah mengetahui bidangnya, Anda sudah secara tidak langsung berkecimpung di dalam bidang itu. Dan ketika Anda melanjutkan, Anda tinggal menambah saja, menambah apa yang tidak ada, kemudian menyinkronkan apa yang belum ada, dan pastinya pada endingnya Anda bisa lulus tepat waktu. Tentu ini sangat sangat riskan, karena kalau lulus tepat waktu itu siapa yang tidak mau? Semuanya pasti mau ya, entah itu yang entah itu yang beasiswa ataupun yang non beasiswa. Kemudian keuntungan berikutnya ketika kita memiliki satu bidang keilmuan atau dalam ruang lingkup masih satu rumpun ilmu adalah bisa menempuh atau menggeluti satu bidang dalam keahlian atau bidang keahlian. Dalam hal ini adalah satu bidang keahlian. Nah, bayangkan saja jika misalkan Anda ketika S1 mengambil jurusan A, kemudian di S2-nya atau di program magister Anda mengambil jurusan D. Ini kan sangat jauh. Bahkan ketika Anda sudah doktor atau program doktoral, Anda mengambil jurusan Z. Ini juga sudah jauh nyambungnya.
Bayangkan saja ketika misalkan Anda berprofesi sebagai seorang penyanyi, tentu Anda pada akhirnya, pada endingnya, Anda akan memilih jenis musik apa atau genre musik apa yang sebetulnya saya suka. Misal Anda genrenya adalah genre musik pop, ya tentu Anda tidak akan menggeluti musik jazz, karena itu semua ada rumpun atau genre masing-masingnya. Anda yang berprofesi sebagai penikmat musik tentu akan lebih menikmati musik-musik yang Anda sukai. Saya tidak suka musik dangdut, tapi saya lebih suka musik jazz. Saya tidak suka musik pop, saya lebih suka musik rock misalkan. Dan seterusnya. Ya memang pada dasarnya semua keilmuan itu mengarah kepada hal yang sama, yaitu mencerdaskan masyarakat. Tetapi pada kriterianya, pada praktisnya, pada pengaplikasiannya, maka ilmu-ilmu itu terbagi menjadi kebutuhan-kebutuhan ataupun spesifikasi yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Ya contoh yang lain ketika Anda berprofesi sebagai dokter misalkan, ya pada endingnya Anda harus memilih keilmuan yang mana yang akan saya perdalam dalam dunia kedokteran ini. Misalkan saya berprofesi sebagai dokter spesialis kulit misalkan, ya Anda akan terus belajar, terus mengembangkan keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan kedokteran dari kulit itu, sehingga tidak mungkin Anda menggeluti semuanya kemudian menjadi ahli dalam bidang-bidang yang lain. Ini tentunya membuat menyita waktu ya. Artinya ini sebetulnya bidangnya apa sih, kok kita tidak mengetahui bidangnya. Ini bisa, sehingga membuat bingung. Ini sebetulnya keahliannya apa. Jadi kalau kita berada dalam satu jalur keilmuan yang sama, maka akan memiliki 4 keunggulan atau 4 kelebihan yang tadi. Yang pertama, tentu Anda bisa mempermudah proses belajar. Kemudian yang kedua, Anda bisa melanjutkan penelitian. Yang ketiga, lulus tepat waktu. Dan yang keempat, bisa menjadi ahli dalam satu bidang. Tentu ini sekali lagi adalah kelebihan secara gambaran umum. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang kalau kita bahas dalam satu video, maka durasinya akan panjang. Jangan lupa kalau misalkan ada diskusi, silahkan diskusikan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi secara bijak dan baik. Nah sekarang mari kita bicara apa sih kekurangan atau setidaknya adalah hal-hal yang misalkan ketika kita tidak mengambil dari satu jurusan atau rumpun ilmu, apa sih kekurangannya? Ya kekurangannya juga banyak ya, tetapi saya hanya merangkum ada 4 juga kekurangan-kekurangan itu. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, tentu ketika Anda tadi bisa membantu proses belajar, maka ini akan menghambat proses belajar. Misalkan Anda kuliah 2 tahun magister, 3 tahun doktor, bisa jadi ketika Anda tidak menekuni satu bidang atau satu jurusan keilmuan, maka proses perkuliahan akan memakan waktu yang lebih lama. Karena kenapa? Karena Anda tidak menguasai dasar-dasar keilmuannya. Ini sudah bisa kita temui di jurusan-jurusan yang mengarah kepada jurusan S1 ya. Permisalan ketika Anda misalkan jurusan IPS ketika SMA, ketika Anda ingin melanjutkan kepada jenjang perkuliahan yang berhubungan dengan dunia IPA, maka Anda harus mengikuti yang namanya proses matrikulasi atau penyesuaian mata pelajaran yang tidak ada di pelajaran IPS ketika Anda masih SMA. Ya, jadi berbeda dengan yang sudah satu jenis atau satu rumpun keilmuan. Jadi dia tidak usah ikut tes matrikulasi. Ini berbeda dengan yang tidak mengikuti atau yang memiliki background IPS. Karena memang ilmu IPA di ilmu IPS itu kan beda. Sehingga bisa dikatakan akan dalam hal ini adalah memperlambat tentunya proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bingung, kita sendiri bingung. Artinya bingung itu di masa depan, saya ini mau bidang yang mana? Saya ini mau menekuni bidang yang apa? Karena S1-nya ini, ya S1-nya di bidang A misalkan, S2-nya di bidang B, S3-nya di bidang C. Ini semuanya tidak nyambung, maka dia akan kebingungan. Saya ini harus mengambil yang mana?
Apakah saya harus mengambil S1? Apakah saya harus mengambil S2? Atau saya harus mengambil S3? Nah, tentunya polemik-polemik seperti ini, problematika seperti ini banyak kita temui di beberapa kasus ya yang ada di dunia pendidikan. Banyak sekali mereka-mereka atau Anda yang berprofesi sebagai pendidikan yang mempunyai ijazah dalam hal ini yang tidak linier dari ijazah sebelumnya. Sehingga ketika mengajukan kepangkatan, Anda sendiri yang kerepotan. Kemudian ketika ada rekrutmen CPNS harus linier, kan kita kerepotan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ujung-ujungnya adalah kuliah lagi untuk menyesuaikan bidang keilmuan kita. Ya, yang berikutnya adalah Anda tidak bisa menjadi seorang ahli dalam satu bidang. Artinya Anda kalau misalkan berprofesi sebagai tenaga pendidik, entah itu guru ataupun dosen, maka pada endingnya Anda tidak bisa mengajukan kepada kepangkatan atau kenaikan kepangkatan yang paling tinggi, yaitu spesialisasi ahli. Dalam hal ini adalah guru besar di bidangnya. Karena Anda sudah berbeda latar belakangnya, latar belakang keilmuannya juga masih berbeda. Nah, hal ini juga berbeda kasus ketika masih ada dalam satu rumpun keilmuan. Artinya bidang A masih nyambung dengan bidang B, bidang B masih nyambung dengan bidang C. Artinya masih ada rumpun keilmuan di situ. Ya, permisalan S1-nya Anda mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian S2-nya Anda mengambil sosiolinguistik. Kemudian S3-nya Anda mengambil pendidikan lagi, pendidikan bahasa Indonesia lagi. Ini kan masih nyambung, artinya masih berada dalam satu jalur, dalam satu linearitas atau dalam satu garis lurus yang disebut dengan linier. Nah, ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah terlalu jauh menyimpangnya. Jadi misalkan Anda ketika S1 mengambil matematika, kemudian ketika S2 Anda mengambil seni budaya. Ini kan jauh menyimpangnya ya. Ini yang dikhawatirkan ketika Anda menekuni sebagai profesi seorang guru ataupun dosen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wajib dalam dunia pendidikan linearitas itu? Kalau Anda ingin berprofesi sebagai guru ataupun dosen, maka jawabannya adalah wajib. Tetapi kalau Anda tidak berprofesi sebagai pendidik, katakanlah Anda sebagai praktisi misalkan, ya tidak harus. Karena yang namanya keilmuan itu kan bisa dikembangkan. Jadi ketika Anda mengambil pendidikan yang tidak linier, maka Anda bisa membantu perkembangan ilmu pengetahuan, Anda juga bisa multitasking, dan juga Anda bisa menekuni profesi yang beragam. Artinya bisa menekuni dalam berbagai macam pekerjaan. Misal Anda punya ijazah S1 teknik, Anda bisa ngelamar. Anda punya ijazah S2 pendidikan, Anda bisa ngelamar. Anda punya ijazah S3 psikologi, Anda juga bisa ngelamar. Artinya kalau Anda tidak ingin berprofesi sebagai pendidik, ya sah-sah saja, tidak linier, karena bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu kan tidak statis. Artinya ilmu pengetahuan itu selalu dinamis, selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau Anda ingin berprofesi sebagai pendidik, maka ya mau tidak mau Anda harus linier kepada jurusan Anda agar mempermudah keilmuan-keilmuan apa yang harus Anda tekuni di masa yang akan datang. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bahwa pendidikan atau keilmuan itu memang seharusnya kalau Anda ingin berprofesi sebagai pendidik ya harus linier. Bagi Anda yang tidak ingin menjadi pendidik atau seorang pendidik, ya tidak harus, karena sah-sah saja. Biar bagaimanapun keilmuan itu terus berkembang dan sifatnya dinamis. Jangan lupa untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada koreksi silakan kita berdiskusi secara baik dan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.